Pasal ke-60. Neraka itu adalah satu dan ia lawannya dari surga. Neraka itu adalah satu dan ia lawannya surga, sebagaimana musim dingin itu lawannya musim panas, dan dingin lawannya panas. Dari itu harus bagi seorang yang akan menggambarkan kesengsaraan di neraka itu, agar ia sudah menyaksikan kesenangan di surga Allah. Alangkah sialnya tempat itu dengan kehadiran Allah untuk kelaknatan kaum kafir dan orang-orang yang terkutuk. Yang digambarkan oleh Ayub Khalil Allah, di sana tidak ada peraturan tetapi hanya ketakutan abadi. Dan Nabi Yesaya berkata tentang orang-orang terkutuk, bahwa api mereka tidak padam dan ulat-ulat mereka tidak mati. Dan berkatalah Bapak kita Daud sambil menangis, di saat itu mereka dihujani kilat, petir-petir belirang, serta angin tofan yang keras. Celakalah bagi mereka kaum pembuat dosa yang sial, dan alangkah sangat bencinya mereka di kala itu kepada daging-daging yang lezat, pakaian-pakaian yang mahal, bangku-bangku yang empuk, dan suara nyanyian yang merdu. Alangkah pedihnya rasa lapar yang menyakitkan mereka, unggunnya api yang menjilat-jilat, panasnya bara, siksaannya amat pedih, beserta ratap tangis yang sangat pahit. Kemudian Yesus merintih atas penyesalan, katanya, "Sungguh lebih baik bagi mereka andaikan tidak diciptakan daripada menderita siksaan yang amat pedih itu." Bayangkan seorang yang setiap anggota badannya menderita siksa, dan di sana tiada orang yang mengasihani, bahkan semua orang mengejek-ngejek dia. Katakan kepadaku, tidakkah itu suatu derita yang dahsyat? Maka para murid itu menjawab, amat dahsyat. Maka berkatalah Yesus, sesungguhnya itu masih merupakan nikmat neraka. Karena aku katakan dengan sebenarnya kepadamu, bahwa andai kata Allah meletakkan segala derita yang pernah dialami oleh manusia di dunia ini dan yang akan mereka derita kelak sampai hari balasan itu di satu daging, sedang di daging yang lain diletakkan 1 jam dari siksaan neraka, maka orang-orang terkutuk itu tidak syak lagi akan memilih segala deritaan di dunia ini. Karena deritaan dunia ini berasal daripada manusia, sedang siksaan di akhirat itu dari perbuatan setan yang tidak berbelas kasihan sama sekali. Maka alangkah dahsyatnya apa yang akan ditimpakan kepada orang-orang pembuat dosa yang sial itu. Sangat dinginnya cuaca tidak akan meringankan panasnya api neraka. Alangkah kerasnya suara gigi, tangis, dan teriakan. Karena air sungai Yarden lebih sedikit dari air mata yang tiap saat akan mengalir dari mata mereka. Dan lidah-lidah mereka di sana akan mengutuk semua makhluk beserta bapak dan ibu mereka dan pencipta mereka yang maha berkah buat selama-lamanya. Pasal ke-61. Kepala keluarga manakah yang bisa tidur apabila ia mengetahui bahwa ada seorang pencuri yang akan membobol rumahnya? Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, mandilah ia bersama murid-muridnya sesuai dengan syariat Allah yang tertulis dalam kitab Musa. Kemudian mereka sembahyang, dan ketika ia terlihat oleh murid-muridnya sedih begitu rupa, tak seorang pun yang mengajak ia berbicara sama sekali sepanjang hari itu. Bahkan masing-masing dari para murid itu merasa gelisah dari uraian-uraiannya. Kemudian Yesus membuka mulutnya setelah sembahyang di malam hari, dan ia berkata, "Kepala keluarga manakah yang bisa tidur sedang ia mengetahui bahwa ada seorang pencuri akan membobol rumahnya? Tidak ada seorang pun, tetapi ia akan jaga dan berdiri bersiap siaga untuk membunuh si pencuri itu. Jika demikian, tidakkah kamu ketahui bahwa setan itu laksana seekor singa yang berkeliaran mencari sesuatu yang menjadi mangsanya? Maka dia berusaha untuk menjerumuskan seorang ke dalam dosa. Sungguh kukatakan kepadamu,
bahwa apabila seorang menentang seorang kaya, maka ia pada hari itu tidak akan takut karena ia pasti sudah benar-benar bersiap. Ada seorang yang telah memberikan kepada tetangga-tetangganya beberapa keping uang untuk diperdagangkan oleh mereka atas dasar pembagian keuntungan yang sama adil. Maka sebagian berdagang dengan baik sehingga jumlah uang itu berlipat ganda. Akan tetapi sebagian pula telah mempergunakan uang tersebut untuk melayani musuh orang si pemberi uang itu serta mengumpat dia dengan keburukan. Maka katakanlah kepadaku, bagaimanakah halnya apabila ia berhitung dengan mereka yang berhutang itu? Sudah barang tentu ia akan membalas baik kepada mereka yang pandai berdagang. Akan tetapi ia akan memuaskan kemarahannya terhadap yang lain dengan kecaman. Kemudian ia akan membalas mereka sesuai dengan hukum syariat. Demi Allah yang jiwaku berdiri di hadiratnya, bahwa tetangga itu ibarat Allah yang telah mengaruniakan kepada manusia segala hartanya beserta hidup itu sendiri. Sehingga apabila ia pandai mengemudikan hidupnya di alam dunia ini, maka itu akan menjadi kemuliaan bagi Allah dan menjadi kemuliaan surga bagi manusia itu. Karena mereka yang hidup sempurna akan digandakan hartanya sebab mereka menjadi teladan. Karena apabila orang-orang yang berdosa itu melihat mereka sebagai teladan, berbaliklah mereka kepada tobat. Maka dari itu, orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya akan dibalas dengan ganjaran yang besar. Akan tetapi katakanlah kepadaku, apakah kiranya balasan orang-orang yang berbuat dosa dan jahat, yang karena dosa-dosa mereka itu telah memaruh karunia Allah dengan menghabiskan hidup mereka untuk melayani setan musuh Allah itu, beserta mengumpat-ngumpat akan Allah dan berlaku buruk kepada orang lain? Para murid menjawab, sesungguhnya balasan itu tidak dapat dibayangkan.